siap untuk belajar? Siap. Ya, sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Abdal Saputra, silakan duduk. Arofadeti, Antoni, Deni Susanti, Dimas Saputra, Dimas, Fadil, Afizatul Hilmi, Ibrahim Lilian, Iful, Melati, Nabila Seda, Radit Al-Aziz, Rahina Aulia Savitri, Rahma Hidayah, Ramadanis, Reva Delita, Rizka Khaira, Zulfendi Ahmad, Rafina Khaira, Tommy Gunawan, Jenita, Zaskia Putraenda. Nah, selanjutnya minggu lalu kita belajar tentang binatang dan haji, jujur dan menepati janji. Yang kedua, jujur dan menepati janji. Nah, siapa tahu pengertian jujur? Tidak bisa? Ini Mas bisa? Apa itu jujur? Jujur adalah berkata benar dan sesuai dengan kenyataan. Ya, itu jujur, pengertian jujur yaitu berkata benar sesuai dengan kenyataan. Contoh perilaku jujur bisa diterapkan di kehidupan sehari-harinya. Apa contohnya itu? Berperilaku jujur, contohnya. Berang Nah, siapa bisa? Bendi, silakan. Bisa? Bu, Bisa. saat kamu berjalan kaki secara tidak sengaja, kamu menemukan dompet. Setelah dibuka, ternyata isinya surat-surat berharga, sejumlah uang, dan kartu identitas. Apa yang akan kamu lakukan? Sebagai orang jujur, kamu harus mengembalikan dompet dan seluruh isinya secara utuh kepada orang yang punya. Jangan kamu ambil, bukan hak kamu. Ya, itu adalah salah satu contoh penerapan perilaku jujur. Jadi kalau kita menemukan dompet seseorang, jadi kita berperilaku jujur, jadi kita harus mengembalikan uang tersebut kepada pemiliknya. Itu adalah salah satu contoh perilaku jujur. Kemudian menepati janji. Apa itu menepati janji? Bu, apa bisa? Ini janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Menepati janji berarti melaksanakan janji yang pernah diucapkan kepada orang lain. Menepati janji merupakan salah satu sifat terpuji yang harus dimiliki orang beriman. Orang beriman pantang Nah, itu adalah pengertian dari menepati janji. Nah, menepati janji itu merupakan kesiapan seseorang untuk melakukan janjinya. Jadi contoh orang menepati janji. Ada contohnya, siapa yang tahu? Bisa hadir? Nah, itu adalah salah satu contoh dari menepati janji.
ketua OSIS, jadi kita harus menepati janji kita. Dah bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya pada pertemuan hari ini kita membahas tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Jadi lalu ibu sudah bagi kelompok kan? Sudah kan? Sudah. Jadi kelompok 1 sebelah sini atau sebelah sana? Nah ini kelompok 1, kelompok 2 mana? Ibu. Sudah disiapkan bahannya? Apa yang ibu suruh kemarin? Sudah. Kelompok 3 gimana? Udah? Udah. Siap untuk tampil? Oke, sebelum kita tampil, ibu akan menayangkan sebuah gambar tentang hormat dan patuh kepada orang tua, di mana perilaku yang tidak baik. Nah, ada nampak gambarnya? Yang pertama gambar apa? Ini gambar apa? Orang tua. Anak yang durhaka kepada orang tua. Jadi apa hikmah yang bisa kita ambil dari gambar ini? Pembelajaran yang bisa kita ambil dari gambar ini. Siapa yang bisa? Nah, Siska, silakan. Tidak boleh melawan kepada orang tua. Ya, bagus sekali, beri aplaus untuk Siska. Apalagi siapa yang bisa? Yang laki-laki? Yang gambar dulu. Nah, silakan Riri. Ya, beri aplaus untuk Riri. Kita ambil pelajaran bahwa gambar ini adalah gambar seseorang anak durhaka kepada orang tua. Jadi kita tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua kita. Dah bisa dipahami? Bisa. Jadi kalau kita menghormati orang tua kita, jadi kita harus menaati dan mematuhi peraturan dari orang tua kita. Nah, bisa dipahami dari gambar 1? Bisa. Pelajarannya yang bisa kita ambil. Kemudian gambar 2, apa ini? Gambar? Tidak melawan kepada guru. Apa Nanda? Silakan. Gambar apa ini? Tidak melawan kepada guru. Gambarnya siswa yang Melawan kepada ada. guru. Ini adalah salah satu perilaku yang tidak baik, di mana ada seorang siswa yang mau meninju gurunya. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari gambar ini? Dah, siapa yang bisa? Nah, Yenita, silakan. Tidak melawan kepada guru dan tidak membantah perkataan guru. Ya, beri aplaus untuk Yenita. Ada lagi? Yang sebelah ini suaranya tidak ada dari tadi, nampak Ibu. Ada? Silakan. Oke, jadi dari gambar ini kalau kita menghormati seorang guru kita, kita harus tidak boleh membangkang kepada orang guru kita, tidak boleh meninju melawan kepada guru kita. Jadi kalau kita seorang siswa yang menghormati guru kita, jadi kita harus mematuhi peraturan guru kita, mengerjakan tugas apa yang diberikan oleh guru kepada kita. Dah, bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Kemudian kelompoknya sudah siap untuk tampil? Siap, Bu. Dah, kelompok 1 mana? Dah dikerjakan tugasnya apa yang Bu suruh kemarin? Dah. Bisa dipresentasikan hari ini?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Rahmi yang mengajar pendidikan agama Islam dan teman-teman yang ada di kelas 9C ini. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang menghormati dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Baiklah, saya akan memperkenalkan kelompok 1. Buatkan suara, buatkan suara. Saya Rahmadaya, nama saya Yinka, nama saya Siti Nafira, saya Ramadhani. Baiklah, kami akan memulai Untuk Kiki mana? hormat dan taat kepada kedua Buat-buatin suara. menghormati dan mematuhi kedua orang tua merupakan suatu kewajiban kita sebagai anak. Karena beliau adalah membesarkan kita. Jasa beliau tidak akan bisa kita lupakan karena beliau yang telah membesarkan kita. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan dari kita. Ada 2 cara menghormati orang tua. Cara 1, menghormati orang tua yang masih hidup. A. Berarti dengan perintah kedua orang tua. B. Melaksanakan perintah apa yang disuruh orang tua dan meninggalkan larangannya apabila sesuai dengan syariat Islam. Yang C. Tidak dibanggakan kepada orang tua. Yang D. Berkata lemah, lembut, dan sopan kepada orang tua. Baiklah, selanjutnya adalah cara kedua, menghormati orang tua yang sudah meninggal. Cara 1, mendoakan kedua orang tua. Kelompok lain, tolong perhatikan temannya yang sedang presentasi, tidak ada yang berbicara. Ya, Bu. Selanjutnya Pak. Bisa didengar kelompok lain? Selanjutnya Baik. dan yang terakhir adalah Nama atas nama orang tua. Baiklah, Tanya dulu. yang kedua. Baiklah, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Yes, silakan. Silahkan. Bilang dari kelompok mananya ya? Saya dari kelompok 2, nama Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya menanti dari kelompok 2 bertanya kepada kelompok 1. Orang tua kita mempunyai hak, jadi orang tua kita itu sudah meninggal, jadi siapa yang mempunyai hak tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radina Aziz ingin bertanya kepada kelompok 2 dari kelompok 3. Bagaimana cara kita menikmati janji orang tua kita yang sudah meninggal?
Sudah bisa dijawab oleh kelompok 1, silakan jawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Melati. Ketika kedua orang tua kita memiliki hutang, apabila desa sudah meninggal, wajib bagi kita untuk membayar semua hutang. Sudah paham? Bagaimana kelompok 2 sudah paham? Sudah. Sudah paham kelompok 2? Sudah. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 3, silakan jawab. Silakan suaranya ya. Kita harus menepati janji kedua. Sini. Kita harus menepati janji orang tua kita ketika sudah meninggal bahwa kita adalah anaknya. Sudah mengerti dari kelompok 3. Baiklah, sampai di sini saja hasil diskusi kami. Kalau ada kata-kata kami yang salah kepada Allah maupun kepada kita semua, saya berharap sesuai dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 1 di tempatnya. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang apa yang dibahas tentang kelompok 1 ya. Yang pertama kita masuk kepada gimana hormat dan taat. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang presentasi dari kelompok 1 tadi ya, di mana yang membahas tentang hormat dan taat kepada orang tua. Di mana kita sebagai anak kita harus menghormati orang tua kita, di mana dia telah berjasa dan melahirkan kita dari kecil, merawat kita dari kecil ya. Iya Bu. Jadi kalau kita cara kita menghormati orang tua, jadi kita harus membalas jasanya orang tua kita. Tidak boleh membangkang kepada orang tua kita ya. Iya Bu. Nah, di sini ada yang membangkang kepada kedua orang tuanya, nah itu di sini. Tidak. Nah, di sini ada 2 cara menghormati orang tua kita. Ada yang pertama, cara menghormati orang tua kita yang masih hidup. Kemudian ada juga cara menghormati orang tua kita yang sudah meninggal. Jadi ada juga caranya kalau orang tua kita sudah meninggal, jadi ada juga caranya bagaimana menghormatinya orang tua kita tersebut. Dah bisa dipahami? Kemudian yang pertama menghormati orang tua yang masih hidup. Yang pertama Berlaku sopan dan santun kepada orang tua. Nah, itu adalah berlaku sopan dan santun kepada orang tua kita. Tidak boleh berkata saja, tidak boleh kepada orang tua kita. Jadi kita harus berkata tutur kata lemah lembut kepada Orang tua. kita. Referensinya pemelajaran. Dan kemudian yang kedua apa lagi? Menaati perintah dari orang tua sesuai dengan ajaran agama. Nah, kemudian yang kedua mentaati perintah dari orang tua sesuai dengan ajaran agama kita, yaitu agama Islam. Gimana misalkan si Rahena disuruh orang tuanya untuk sholat, jadi itu adalah perilaku yang baik, disuruh orang tua kita, jadi kita harus melaksanakannya. Sudah bisa dipahami? Jadi tidak melawan juga kepada orang tua kita, disuruhnya kita sholat, kita laksanakan pada waktunya. Misalnya disuruhnya sholat sudah jam
Iya, Bu. Bisa dipahami Raina? Kemudian apalagi mematuhi peraturan dari orang tua kita. Jadi misalkan ada si Alpareti disuruh orang tuanya membeli minyak goreng ke kedai. Jadi kalau kita sebagai hormat dan patuh kepada orang tua, kita harus Membelikannya. ke kedai. Paham Alpareti? Tahu. Nah, itu adalah cara kita menghormati orang tua kita yang apa? Yang masih hidup. Jadi itu adalah cara-caranya. Dah bisa dipahami? Tahu. Kemudian ada juga cara menghormati orang tua yang sudah meninggal. Ada juga caranya. Yang pertama, Mendoakan kedua orang tua. ya mendoakan kedua orang tua kita itu. Dah bisa lanjutkan? Sah. Jadi kalau orang tua kita sudah meninggal, kita wajib sebagai anak untuk mendoakan Kedua orang tua. kita. Di sini siapa orang tuanya yang sudah meninggal? Ada? Siapa yang meninggal? Si Denny siapa yang meninggal? Ayah, Rahma siapa? Ayahnya. Jadi cara Rahma dan Denny menghormati kedua orang tuanya. Jadi kita harus mendoakan kedua orang tua kita. Itu merupakan juga cara menghormati orang tua kita yang Sudah meninggal. Dan jangan bersedih ya Denny sama Rahma. Jadi kita bisa juga menghormati orang tua kita dengan cara mendoakannya ya. Dah bisa dipahami? Bisa. Kemudian apalagi yang kedua? Silaturahmi dengan saudara dan Ya, kerabatnya. yang kedua bersilaturahmi dengan saudara dan Kerabatnya. kedua orang tua kita tersebut. Jadi kalau ada orang tua kita bisa dilanjutkan. Alpareti, Afdal bisa dilanjutkan. Tahu. Tolong dengarkan, itu saat menerapkan pembelajaran tidak ada yang berbicara. Sudah bisa dilanjutkan. Sebelah sini. Jadi cara kedua bersilaturahmi dengan saudara Dan kerabatnya. Jadi kalau orang tua kita sudah meninggal, jadi kita wajib bersilaturahmi dengan Saudara dan kerabatnya. Orang tua kita yang sudah meninggal itu ya. Jadi itu merupakan salah satu cara menghormati orang tua kita yang sudah meninggal ya. Ibu. Sudah bisa dipahami? Bisa. Kemudian tadi ada muncul pertanyaan ya. Pertanyaan si Radit ya. Apa tadi pertanyaan si Radit? Bagaimana cara kita menghormati orang tua kita yang sudah meninggal? Ya. Jadi yang ketiga cara menghormati orang tua kita yaitu apa? Menepati janji dan membayar hutang kedua orang tua. Ya, menepati janji kedua orang tua kita itu wajib bagi Kita. siapa? Kita. Bagi diri kita yaitu anaknya. Jadi menepati janji orang tua, misalkan orang tua si Denny ada berjanji kepada anaknya, misalkan apa ya? Misalkan orang tuanya menyuruhkan anaknya untuk membayarkan utang kepada ada utangnya kepada tetangganya. Jadi Denny harus menepati janji tersebut karena dia sebagai anak. Jadi itu adalah salah satu cara menghormati orang tua yang sudah Meninggal. Kemudian ada juga pertanyaan si Melati tadi, apa pertanyaannya? Orang tua kita mempunyai hutang, jadi orang tua kita itu sudah meninggal. Jadi siapa yang membayar hutang orang tua kita tersebut? Kan sudah terjawab tadi, bisa dijawab tadi kan? Jadi siapa yang membayar hutangnya? Ya keluarganya, yang terutama adalah anaknya. Nah, itu adalah cara menghormati orang tua yang sudah meninggal. Kemudian apa lagi?
keempat ada tuh Beramal atas namanya. beramal atas nama orang tua. Jadi merupakan salah satu cara menghormati orang tua kita yang sudah meninggal. Sudah bisa dipahami sampai di sini anak ibu semuanya? Bisa, Bu. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Sudah, kemudian kelompok 2. Siapa yang kelompok 2 di sini? Sudah. Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Dari mana ditampilkan? Tadi membuat Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'dahu amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati Bu Rohmi yang mengajar PAI dan teman-teman yang ada di kelas 9C. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Nama saya Alki Abdullah. Nama saya Fadil. Nama saya Dimas Putra. Nama saya Riztawa. Nama saya Siska Khaira. Nama saya Minatiara Riztawa. Baiklah, kami akan menyampaikan hasil presentasi kami dari kelompok 2 tentang dalil tentang hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Dalil hormat kepada orang tua. Quran surat Al-Isra ayat 23. Yang lain Jika salah satu seorang yang melaki tuanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaan rumah, maka kita tegas dalam mengatakan dan maka engkau meminta keduanya dan jangan ucapkan kepada keduanya perkataan baik.
Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan yang bertanda-tanda dan menyakitnya ke dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuanya dan kepada aku. Hadis Al-Tirmizi. Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling mulia?" Beliau menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Aku bertanya lagi, "Kemudian apa lagi wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Kemudian berbakti kepada orang tua." Aku bertanya lagi, "Apa lagi wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Kemudian berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala." Berjuang Dalil hormat dan taat kepada guru. Hadis Al-Baihaqi bersabda, "Barang siapa yang memerintahkan gurunya akan ditampakkan oleh Allah kepada 3 azab penderitaan: sempit rezekinya, hilang manfaat ilmunya, wafat tanpa iman." Baiklah, sampai sini saja hasil presentasi kami. Kalau ada teman-teman dari kelompok lain yang ingin bertanya, silakan. Ya, silakan dari kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrah. Saya akan bertanya, apa isi kandungan dari ayat surat Al-Quran ayat 14? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Fira. Saya dari kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 2. Apa maksud dari Quran surah Al-Isra ayat 22? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Siska Faira menjawab kelompok 3. Apa isi kandungan dari Quran surah Al-Furqan ayat 14? Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya adalah menantunya dalam keadaan lemah,
kembalimu. Benar kelompok 3 sudah paham? Paham. Kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan kelompok 1. Tentang maksud Quran surah Al-Isra ayat 23. Tuhan telah memerintahkan Adam kemungkinan menyembah selain Dia dan tidaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seseorang di antara keduanya serta berusia lanjut dalam pemeliharaannya, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan dan janganlah engkau membuat keduanya dan ucapkan kepada keduanya perkataan yang baik. Baiklah, apakah untuk 1 sudah paham? Paham. Baiklah, sampai di sini saja hasil presentasi kami. Kalau ada kata-kata yang salah, tolong kami manapun dan kepada kita semua mohon maaf. Ini sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 tadi yang telah menampilkan presentasinya. Kemudian Ibu akan mengulas dan menjelaskan materi tentang dalil tentang hormat dan taat kepada orang tua dan guru, di mana terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 14. Kemudian ada juga hadis riwayat Al-Tirmidzi dan Al-Baihaqi, di mana yang pertama kita bahas yaitu Quran surat Al-Isra ayat 23, di mana dibacakan oleh kelompok 2 tadi ya. Maksud dari ayat tersebut penjelasan aja yang menjelaskan ya, di mana sudah dibacakan dari kelompok 2 tadi bacaannya ya. Penjelasannya di mana kita harus berbuat baik kepada Orang tua kita. Jadi berkata saja Tidak boleh. kepada orang tua kita, apalagi berkata kasar. Dah bisa dipahami sampai di sini. Itu adalah penjelasan dari Quran Surat Al-Isra ayat 23. Kemudian apa lagi? Quran surat Al-Luqman ayat 14. Si berada menyimak tadi Qurannya apa? Bacaannya Quran surat Al-Luqman ayat 14. Bisa dibaca Ibra? Yang menyimak tadi siapa? Ibra, silahkan baca Isa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa amaini aniskur liwalidayka ilayal masjid. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang
tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan aku menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Quran Surat Luqman ayat 14. Nah, maksud dari ayat tersebut, terima kasih kepada Ibra. Ibra ada menyimak ya? Ada kan? Ada. Selanjutnya maksud dari ayat surat Al-Luqman ayat 14 di sini, di mana kita sebagai anak harus menghormati orang tua kita karena dia sudah Mengandung kita dan yang bertambah-tambah, dia bertambah-tambah berapa lagi? Nabinya dalam usia 2 tahun. Itu adalah penjelasan dari Quran Surat Al-Luqman ayat 14. Kemudian ada juga hadis At-Tirmizi, di mana ada seorang sahabat Rasulullah bertanya kepada beliau, di mana pertanyaannya ada, wahai Rasulullah, siapa yang lanjutkan? Amalan apakah yang paling mulia? Ya, amalan apa yang paling mulia, kata sahabat Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, apa katanya? Sholat 5 waktu. Pada Ya, waktunya. sholat tepat pada waktunya. Kemudian apa lagi kata si sahabat Rasulullah tersebut? Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Ya, kemudian berbakti kepada orang tua kita. Kemudian apa lagi? Berjuang Berjuang di jalan Allah, fisabilillah. Keutamaan menghormati orang tua itu terdapat dalam hadis At-Tirmizi juga, ada juga Al-Qur'an. Sudah bisa dipahami? Bisa, Bu. Kemudian ada juga hadis Al-Baihaqi, ada di buku paket tentang hormat dan patuh kepada guru itu. Selain kita menghormati orang tua, kita harus juga menghormati guru. Baik Bu, ada di buku paket kan? Ibu. Saya silakan bacakan di Al-Farezi. Yanita, silakan. Barang siapa yang merendahkan gurunya akan ditimpa oleh Allah kepada 3 azab penderitaan. Yang satu, sempit rezekinya. Yang dua, hilang manfaat ilmunya. Yang ketiga, keluar dari dunia atau wafat tanpa iman. Ya, itu merupakan Hadis riwayat Al-Baihaqi. Baihaqi. Menghormati guru, di mana hadis Al-Baihaqi, di mana ada siswa yang merendahkan gurunya. Jadi ada 3 adab. Yang pertama apa adabnya? Kita tidak boleh merendahkan guru kita, karena guru yang telah mendidik dan mengajar kita. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Jadi guru itu juga dihormati. Kemudian apa lagi? hilang manfaat ilmunya. Kalau kita merendahkan guru kita, cemeh kepada guru kita, jadi hilang manfaat yang diajarkan oleh guru kita. Dan kemudian selanjutnya apa lagi? Hilang Keluar dari tanpa iman. Jadi kalau kita harus sebagai siswa harus menghormati guru kita. Sudah sampai di sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak? Tidak. Masih semangat? Masih. Kita lakukan tes drinking terlebih dulu ya. Nah, silakan berdiri semuanya. Silakan berdiri. Dah? Nanti Ibu bilang tepuk 1, nanti bilang 2 kali, bilang yes. Kemudian tepuk 2, oke. Kemudian tepuk 3, keren. Dah bisa dipahami? Dah? Tepuk tangan dulu ya, 2 kali, terus yes. Ya, tepuk 2 apa? Oke. Tepuk 3, keren.
Oh ya, bukan. Gua kira lupa. Nah, itu dimakan dulu ya. Oke. Itu contohnya di buku. Yang lain perhatikan semuanya ya. Nah, step 1. Dua kali bilang Yes. Kemudian step 2. Oke. Step 3. Beres. Bisa dipahami? Nah, bisa dibuka? Bisa. Step 1. Yes. Step 2. Yeay. Step 3. Keren. Nah, sekali lagi ya. Step 1. Yes. Step 2. Oke. Step 3. Keren. Ya. Lalu kita konsentrasi semuanya lagi. Ya. Sudah, Dimas? Silakan duduk kembali. Sudah, silakan kelompok 3 lagi yang tampil. Sudah disiapkan apa yang disuruh kemarin? Kelompoknya udah kan? Sudah siap untuk presentasi kelompok 3? Sudah, silakan presentasikan di mana? Tempelkan. Silakan, tempelkan. Ini, caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kami dari kelompok 3. Jadi perkenalkan, nama saya adalah Ibra dan teman-teman yang lain sekalian perkenalkan namanya. Perkenalkan nama saya Ipul. Perkenalkan nama saya Alfarezi. Perkenalkan nama saya Dimas. Perkenalkan nama saya Afdal. Perkenalkan nama saya Gunawan. Perkenalkan nama saya Tobdi. Perkenalkan nama saya Nabi Aziz. Jadi kami akan mengajarkan dari hasil presentasi kami. Cara menghormati guru. Untuk melaksanakan apa yang dilakukan oleh seperti mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. 2. Dalam dan berusaha mengajar. Para ucapan terima kasih kepada guru. Keberkahan yang pertama bagi seorang guru. Menghormati orang tua dan guru. 1. Berbakti kepada orang tua. 2. Berbakti kepada sesama. 3. Berbakti kepada orang tua. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 2? Ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 2?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 3. Ketika kita baca buku kita di luar Tolong dengarkan kelompok 3. Ketika kita baca buku kita di luar sekolah sebagai murid yang baik, apa yang harus kita lakukan? Dan silakan kelompok 2. Ada pertanyaan? Saya ini dari kelompok 1 akan bertanya Saya ini dari kelompok 2 akan bertanya ke kelompok 3. Kita seorang anak bagaimana contoh menghormati guru? Ya, bisa dijawab kelompok 3. Pertanyaan dari kelompok 1 bisa dijawab? Bisa dijawab? Dan silakan jawab. Sebagai anak yang baik, kita untuk jika bertemu dengan guru, kita menyapanya dan bersalam dengannya. Untuk jawaban kelompok 2, bisa coba diulangi pertanyaan tadi. Kita seorang siswa bagaimana kita contoh menghormati guru? Menghormati guru adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh guru seperti mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, berkata lemah lembut dan sopan santun kepada guru, memperhatikan guru saat mengajar, mengucapkan terima kasih kepada guru. Bagaimana kelompok 1 dan kelompok 2 sudah paham? Sudahi presentasi kami tentang cara menghormati guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 3. Menjelaskan dulu ya penjelasan dari kelompok 3. Mana kelompok 3 membahas tentang hormat dan taat kepada guru kita lain juga. Silakan cuci muka kita dulu. Taat kepada guru. Jadi kita sebagai siswa kita harus menghormati guru kita. Karena guru kita orang tua kedua di sekolah ya. Karena dia sudah mengajarkan kita. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Jadi kita harus menghormati guru kita. Bagaimana cara kita menghormati guru kita? Oleh guru. Jadi kita harus wajib mengerjakannya. Tidak membantah kepada guru kita. Kemudian apa lagi? Berkata sopan dan santun kepada guru. Ya, kemudian berkata sopan dan santun kepada guru kita. Di sini ada yang berkata sopan dan santun kepada gurunya, ada? Ada juga yang tidak berkata sopan dan santun. Jadi kalau lalu itu disapa ya. Kita sebagai siswa harus menghormati guru. Nah, kemudian apa lagi? Tidak melawan kepada guru kita. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Itu adalah penjelasan tentang hormat dan taat kepada guru. Dah. Dah, sebelum ibu berikan kuis,
Ibu akan mengadakan, ada pertanyaan Ibu kasih, nanti siapa yang bisa menjawab, nanti Ibu kasih reward. Siapa yang menyimak dari awal sampai akhir. Nah, Ibu beri pertanyaan ya. Ibu. Sebutkan satu tulis tangan langsung ya. Yang cepat dia dapat. Dah. Dah. Sebutkan mulai. Sambung. Dah. Tidak boleh lihat buku ya. Apa yang dipelajari tadi yang dipahami tidak boleh lihat buku. Dah. Dah. Dah, soal nomor 1. Bagaimana cara kita menghormati orang tua kita yang sudah meninggal? Abdal Bu. Sekarang silakan Radik. Cara menghormati orang tua kita yang sudah meninggal, mendoakan kedua orang tua kita yang sudah meninggal, Bagus. Apa lagi? menjadi silaturahmi kepada saudara orang tua kita, Apa lagi? membayar hutang-hutang kedua orang tua. Nah, itu adalah cara kita menghormati orang tua kita yang sudah meninggal. Jadi Ibu kasih reward si Raden ya. Apa rewardnya kira-kira? Roti. Kasih. Nah, Ibu kasih reward kepada soal nomor 2. Cepat ininya. Sebutkan 2 dalil Al-Quran tentang pengetahuan kepada orang tua dan guru. Ya, siapa? Nah, itu adalah dalil tentang menghormati orang tua dan guru di mana terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 3. Itu adalah dalil tentang menghormati orang tua dan guru. Nah, Ibu beri reward kepada Sunani karena dia sudah menjawab pertanyaannya. Nah, ini rewardnya satu lagi. Beri aplaus dulu. Yang satu pertanyaan lagi. Siapa cepat dia dapat reward ya. Belum pertanyaan lagi tadi. Ya? Sebutkan kita sebagai anak bagaimana keutamaan dan keberkahan menghormati orang tua dan guru. Siska. Mendapatkan pahala. Apa lagi? Lama kali. Dah, silakan. Mematuhi perintah guru, mematuhi perintah orang tua, dan mengerjakan apa yang disuruhnya. Tidak itu manfaat keutamaan atau keberkahan menghormati orang tua dan guru. Siapa lagi yang bisa? Ayo bisa, silakan yang bisa. Mari nak mendapatkan pahala bagi diri dari Allah, bagi memperoleh ilmu yang benar, apalagi
menghormati orang tua, kita menghormati orang tua dan guru. Nah, dari reward kepada Hidayah. Kasih kutem. Ya. Selanjutnya kita akan adakan kuis. Silakan. Kuis lagi itu tadi kasih reward, kemudian ada kuis secara bersama-sama. Luar untuk pertama. Bukti nabati desa. Dibuat di kertas lembar ya. Tuliskan bagaimana cara kita menghormati orang tua yang sudah meninggal. Dah siap? Nah, soal nomor 2. Sebutkan dalil yang menjelaskan tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Dah siap? Kemudian soal nomor 3. Sebutkan perilaku contoh menghormati orang tua. Dah siap? Dah, Bu. Gimana, udah siap semuanya? Suaranya? Sudah. Dan soal nomor 4. Tuliskan bagaimana cara kita sebagai siswa menghormati guru. Udah siap? Sudah. Nomor 5. Tuliskan keutamaan dan keberkahan menunaikan dan menghormati kedua orang tua kita dan guru. Udah siap? Nah, silakan kumpulkan di meja ibu. Siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini? Nah, silakan sendiri. Tidak ada yang bisa lagi. Kita simpulkan bersama-sama ya. Jadi kita sebagai anak kita harus menghormati orang tua kita dan guru kita. Mematuhi peraturannya. Tidak boleh melanggar kepada kedua orang tua kita dan guru kita. Ya, sampai di sini bisa dipahami. Ya, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Minggu depan kita lanjutkan bab 4 lagi ya. Jadi sama siapa lagi belajar? Sama